Gak jarang kita merasakan tidak adanya perkembangan di saat kita sudah melakukan banyak hal dengan susah payah. Gak jarang juga kita mendengar perkataan orang lain kalau kita harus buat perubahan yang besar. Kalau kita lagi bicara tentang perkembangan pribadi, kenapa begitu banyak dari kita merasa terhambat? Kenapa sulit banget bagi kita untuk berkembang? Kalau lu ingin mengungkap rahasia di balik perkembangan pribadi yang kuat, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan mengeksplorasi bersama-sama gimana cara memecahkan teka-teki tentang kenapa lu gak bisa berkembang. Gue rasa kita pasti sering beranggapan bahwa untuk mendapatkan perubahan yang besar, diperlukan juga aksi yang besar, termasuk diri gue yang dulu. Baik itu menjadi juara kelas, menurunin berat badan, atau ngeraih sasaran lainnya. Tapi tanpa kita sadari, dengan anggapan perubahan membutuhkan aksi yang lebih besar, bisa memberikan beban yang sangat berat untuk diri kita sendiri. Lalu, gimana caranya kita bisa berkembang? Jawabannya adalah aksi kecil. Ya, bener banget, aksi kecil. Berdasarkan buku Atomic Habits karangan James Clear, kita dapat mengetahui aksi kecil lebih baik daripada aksi yang besar dengan konsep 1% lebih baik setiap harinya. Konsep ini mengatakan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dapat menghasilkan hasil besar dalam jangka panjang. Biar mudah, gue akan jelasin sini-sini. Di hari pertama, lo akan melakukan kegiatan positif yang bernilai 1%. Dari kedua, lo akan mengulangi kegiatan positif tersebut. Dan dari hari berikutnya, lo akan mengulangi kegiatan tersebut secara konsisten. Di akhir tahun, sejak lo melakukan kegiatan itu, akan membuat diri lo menjadi 37 kali lebih baik. Gue yakin lo semua pasti pernah dengar bahwa kita harus memiliki target yang masuk akal atau realistis. Tapi percaya atau enggak, semua target akan masuk akal kalau kita memiliki sistem yang baik. Kenapa harus memiliki sistem yang baik? Layaknya seorang pelajar yang ingin memiliki nilai yang baik, dia harus memiliki cara belajar yang baik. Kalau kita lihat bahwa keinginan untuk memiliki nilai yang baik itu sebagai tujuan kita, dan cara belajar yang baik itu sebagai sistem kita. Sistem akan mempermudah seseorang untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau dalam kasus pelajar tersebut, bisa dalam bentuk jadwal. Contoh, untuk hari Senin, belajar materi bla 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 bla. Untuk hari Selasa, gue akan melakukan latihan soal terkait materi tersebut. Untuk hari Rabunya, gue akan melakukan evaluasi soal tentang materi tersebut. Tanpa disadari, hal ini akan membuat kebiasaan yang menjadikan pelajar tersebut 1% lebih baik setiap harinya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin secara simpelnya gue akan mengatakan, kita akan mengalami suatu peristiwa, terus kita semangat melakukan kegiatan apapun itu namanya adalah motivasi. Sekarang, apa itu disiplin? Disiplin itu adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Mungkin secara simpelnya gue akan mengatakan, di saat lo melakukan kegiatan apapun itu, dan gak peduli semua atau enggak, itu namanya disiplin. Dua konsep ini sering banget kita bicarain dalam konteks mencapai tujuan ataupun kesuksesan. Meskipun keduanya memiliki peran penting dalam perjalanan hidup, banyak ahli setuju bahwa disiplin seringkali lebih penting dan lebih dapat diandalkan daripada motivasi semata. Apa bisa begitu? Motivasi seringkali dapat naik dan turun, tergantung pada berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Namun, berbeda dengan disiplin, karena disiplin adalah kemampuan kita untuk melakukan tindakan yang diperlukan secara konsisten, terlepas dari kita lagi termotivasi atau enggak. Dengan disiplin yang kuat, seseorang dapat tetap bergerak maju, bahkan dalam situasi yang sulit atau ketika motivasi mulai merosot. Di sini perlu gue tekankan bahwa keduanya sama-sama baik. Tetapi kalau lu mencari solusi jangka panjang, disiplin adalah jawabannya. Gue rasa semua dari kita pasti mendengar kata-kata ini. Kata-kata yang sangat terlihat sederhana, tapi nyatanya sulit untuk diterapkan. Dan sayangnya, banyak dari kita yang gagal dalam fase ini. Mungkin karena membandingkan dirinya ke orang lain, atau lain sebagainya. Jadi,
Belajarlah untuk mengatur diri sendiri, bukan pada hal yang tidak bisa kita kontrol. Percayalah, pemenang tidak dilahirkan dalam waktu semalam, tapi dilahirkan dengan banyaknya rintangan. Jadi, itu adalah alasan kenapa kalian gak bisa berkembang. Mulailah dengan kebiasaan kecil, membangun sistem, disiplin, dan sabar. Dan lo akan lihat bagaimana itu akan mengubah hidup kalian.